Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam tentunya kita hadiahkan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berusaha sebaik mungkin mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkan ajarannya, sehingga kita nanti di akhirat kala bisa dikumpulkan oleh Allah bersama para rasul, bersama para salihin, bersama para syuhada. Ustaz doakan antum dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya, serta marilah kita niatkan aktivitas kita, amalan perbuatan kita hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan hasil yang baik, supaya kita mendapatkan pahala ganjaran yang sudah Allah tentukan atas setiap perbuatan yang dilandasi dengan keikhlasan. Baik anak-anak semuanya, untuk materi kita di pembelajaran akidah yaitu tentang hakikat tauhid dan makna syirik. Nah, beberapa poin penting yang kita bahas dalam bab ini. Yang pertama adalah makna tauhid dan jenisnya. Tauhid artinya mengesahkan Allah, atau meyakini Allah lah satu-satunya sebagai sembahan, sebagai tempat untuk kita ibadahi. Pendapat Muhammad bin Jamil Zaini mengatakan bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya saja. Nah, artinya kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah, apapun itu. Karena hanya Allah lah yang pencipta, selebihnya adalah makhluk atau yang diciptakan. Pembagian tauhid ada 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Oke. Lanjut. Pengertian dari tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah sebagai Rabb, pengatur dan pencipta alam semesta. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberi rezeki terhadap semua makhluk ciptaannya. Kita lanjut. Ayat tentang rububiyah Allah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Nah, itu adalah dalil tentang atau ayat tentang rububiyah Allah. Tauhid uluhiyah artinya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadahan. Dialah yang berhak untuk disembah. Nah, ayat tentang rububiyah, tentang uluhiyah Allah itu surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi Allah kita jadikan satu-satunya sembahan, satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan. Tauhid uluhiyah inilah yang diingkari oleh orang kafir. Nah, kalau tauhid rububiyah, orang kafir juga percaya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka menjawab Allah. Jadi Allah masih diyakini sebagai pencipta alam semesta, tapi mereka tidak mau menyembah Allah dalam peribadatannya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maknanya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam penetapan nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah. Apa saja nama dan sifat itu yang ditetapkan itu? Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah mengatakan bahwa sifatnya seperti itu, maka kita yakini bahwa Allah memiliki sifat. Ayat tentang Asmaul Husna itu contohnya adalah walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Dan Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah dan nama-nama yang baik. Maka kalau kita berdoa, gunakanlah nama-nama Allah yang baik itu. Next. Sekarang makna syirik. Apa makna syirik? Syirik artinya adalah menyembah selain Allah. Menyembah Allah juga, tapi yang lain juga disembah, itu syirik juga. Larangan berbuat syirik seperti firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah melakukan atau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketahuilah bahwa syirik adalah dosa paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Baik, anak-anak semuanya tetap fokus pada penjelasan materi ini. Kita lanjutkan. Itu makna syirik ya. Lalu bahayanya bagaimana? Seseorang apabila melakukan perbuatan syirik, maka pelakunya termasuk kepada orang yang sesat, Perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Dan kalau orang yang berlaku syirik itu, orang yang pernah berbuat syirik itu meninggal, tapi dia belum lagi bertaubat, maka ia kekal di dalam neraka. Itulah firman Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang syirik, orang yang berbuat sesuatu yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, dan tempat yang layak bagi mereka adalah neraka yang tidak ada sedikit pun pertolongan mereka dapatkan. Sekarang kita lihat macam-macam syirik. Syirik itu ada dua, syirik besar atau syirik akbar, lalu syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar itu akibatnya adalah bisa menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam atau langsung dia kafir. Kalau dia mati sebelum dia bertobat, maka dia ditempatkan di neraka. Kekal dia di neraka. Contohnya apa? Orang menyembah kuburan, menyembah patung, menyembah pohon, dan menyembah berbagai macam bentuk benda lainnya. Nah, itu namanya syirik besar. Hukumnya kita menjadi kafir. Syirik kecil, itu yang kedua. Akibatnya pahala amalan kita menjadi terhapus. Lalu orang yang berbuat syirik itu tidak keluar dari Islam, artinya dia tidak dicap sebagai orang kafir. Hanya saja amalan ibadah yang dia lakukan itu tidak dicatat atau tidak dianggap oleh Allah. Contohnya apa? Ria atau pamer? Pamer atau ria itu sama ya. Yaitu melakukan suatu amalan agar dia dipuji orang lain, agar dia dihormati orang lain, agar dia dipandang oleh orang lain sebagai orang yang hebat atau segala macam. Maka harapan-harapan seperti itu disebut dengan perbuatan riya atau pamer. Nah, itu bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil. Yang satu, syirik akbar atau besar itu mengeluarkan kita dari Islam atau menjadikan kita kafir, sementara syirik kecil itu hanya menghapus amalan dan tidak menjadikan kita sebagai orang kafir. Namun keduanya itu harus dijauhi oleh seorang muslim yang baik. Terakhir, cara menghindar syirik. Agar kita terhindar dari syirik, maka kembalilah bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar. Lalu pahamilah kalimat ikhlas, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, dan kita harus tanamkan itu dalam diri kita masing-masing. Nah, demikianlah materi kita tentang hakikat
tauhid dan syirik. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz paham semuanya, bisa dimantapkan lagi dalam keyakinannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam tauhid yang benar, lalu terjauhi dari perbuatan-perbuatan syirik dan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semuanya bisa senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, rukun dengan saudara-saudara dan karib kerabatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.